itu harus nangis. Ya tapi karena orang Islam, tenang. Karena orang Islam memang sudah diajarin memang tidak menggunakan otaknya. Makanya seperti ini. Saya lanjutkan lagi ya. Hal itu disebabkan ia ditempeleng oleh setan yang terkutuk, yang tak seorang pun selamat darinya, kecuali Nabi Isa putra Maryam dan sang ibu alaihissalam. Nih, jelas. Jadi bagaimana Anda katakan bahwa Nabi Isa itu berdosa, sedangkan dia orang yang suci, iblis saja tidak berani menyentuhnya. Makanya saya bilang kalian ini nekat yang nyata. Udah. Nah, silakan Anda tanggapi. Kapan saya ngomong? Tanggapi. Kapan saya ngomong ini ya? Itu hadis ya? Apa? Itu hadis ya? Udah saya bilang Yang kamu teman-teman. bacakan tadi, yang kamu bacakan tadi hadis ya? Betul Kak? Kalau Hadis, dari kan? Muhammad namanya apa kalau bukan hadis? Kalau itu sebuah hadis, artinya Edis sudah mengakui kebenaran kata-kata Muhammad. Karena Nabi Muhammad mengatakan tadi, Nabi Isa orang yang suci. Artinya Edis sudah mengakui 100% kebenaran kata-kata Anda ini Muhammad. tidak menjawab pertanyaan saya. Kata siapa saya mengakui kebenaran Muhammad? Begini, sehubungan Anda memfitnah, tenang. Tadi kamu mengatakan ya, Nabi Isa itu suci, kata Nabi Muhammad. Sedangkan kamu membaca bukan hanya kata Muhammad, kata Al-Quran pun dia adalah seorang yang suci. Di dalam surat Maryam ayat yang ke-19. Kamu mengakui kebenaran Al-Quran yang mengatakan Nabi Isa suci. Kata siapa saya mengakui kebenaran Al-Quran? Saya hanya saya membantah argumenmu bahwa kamu memfitnah bahwa Isa itu orang berdosa. Betul? Betul. Nah, berdosa. Sehubungan Anda memfitnah itu saya tunjukkan ada ayat-ayat dalam Quran dan hadis. Dia tidak berdosa. Sebentar. Jangan dibantah dulu lah. Saya katakan sekali lagi, Nabi Isa atau Yesus sebelum dia disalib, ini menurut versi Kristen ini, menurut Islam dia itu tidak berdosa. Tapi menurut versi Kristen, setelah dia disalib baru berdosa karena dia menanggung dosa manusia seluruh dunia. Artinya dosa numpuk dia semua waktu dia salib. Artinya dia juga berdosa setelah dia disalib. Tahu udah bego? Tahu nggak tolol? Ngerti nggak tolol? Sudah belum? Sudah. Baik. Jadi yang dimaksud itu adalah Tuhan Yesus menanggung kesalahan. Dia artinya, maksudnya begini, ketika kita berdiri di hadapan pengadilan akhirat, saya gunakan bahasa-bahasa Islam ya, bahwa kita itu tidak diperhitungkan lagi, tidak dipandang lagi, tetapi yang dipandang itu adalah Yesus. Jadi karena kami berdosa, karena kami tidak punya suatu hal untuk membenarkan kami, maka Yesus berdiri di hadapan kami sebagai orang yang membela, sebagai orang yang menjadi juru selamat kami. Kalau dalam bahasa Islam, tenang. Kalau dalam bahasa Islam itu disebut dengan syafaat atau